adik-adik, mari kita belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 energi alternatif, kelas 3 pembelajaran ketiga. Energi alternatif. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sudah diusahakan manusia karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar minyak. Adapun beberapa contoh energi alternatif. Yang pertama ialah energi panas matahari. Yang kedua ialah energi gerak angin dan bayu. Yang ketiga ialah energi gerak air. Nah, kalian kan sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Nah, sekarang coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Nah, adik-adik perhatikan susunan kata berikut ini. Yang pertama, pilihlah kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Benar sekali, ada matahari. Yang kedua, adik-adik, iya, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya, adik-adik, iya, benar sekali, ada listrik. Iya, ada turbin. Ada lagi, adik-adik? Ya, angin dan juga generator. Adik-adik, sekarang pilihlah 5 kata dari hasil tersebut, jelaskan artinya sesuai pemahamanmu. Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama ada matahari, artinya benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Yang kedua ada listrik, artinya energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan. Yang ketiga ada turbin, artinya mesin yang roda penggeraknya berporos dan digerakkan oleh aliran air, uap, dan udara. Selanjutnya ada minyak, artinya cairan yang tidak larut atau bercampur dalam air dan terasa licin apabila dipegang. Yang terakhir ada generator, artinya alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Adik-adik, gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin dan kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Nah, berikut adalah gambar kincir air. Buatlah gambar kincir air, gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Seperti ini. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual, perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Adik-adik, saat ini banyak sekali minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat dipergunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Nah, biasanya di setiap makanan itu ada tulisan baik digunakan sebelum atau best before gitu ya. Nah, kondisi tidak baik kalau kita melewati tanggal penulisan di makanan ini atau di kaleng minuman ini, kalau misalnya ini batasnya tanggal 18 Juli tahun 2008,
kita meminumnya misalnya tanggal 19 Juli 2008. Itu artinya minuman ini sudah kadaluarsa adik-adik ya. Kadaluarsa ini sudah tidak layak untuk kita minum adik-adik. Nah ya, di sini lihatlah tanda ini adik-adik ya. Nah, tanda ini tanggal 18 Juli 2008 itu artinya minuman ini sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktunya secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Nah adik-adik amati contoh ini ya. Kalau kaleng minuman ini jelas kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Tapi kalau di sini BF itu artinya best before adik-adik atau best for ya. Nah best before ini, kemasan ini hanya menunjukkan bulan kalau hanya seperti ini ya, dan tahunnya saja. Nah adik-adik, sekarang kita akan berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Pertama ada kemasan ini nih adik-adik, baik digunakan sebelum. Nah berarti minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa? Oh tanggalnya tidak ada, ini hanya bulan dan tahun. Berarti baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2017. Karena di sini bulannya 12, tahunnya 17. Berarti maksudnya di sini adalah 2017. Sekarang yang kedua adik-adik. Nah, di sini lengkap ada hari, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Nah, di sini minuman tersebut itu baik digunakan sebelum tanggal berapa? Oh, sebelum tanggal 24 November tahun 2018. Kita lihat kemasan berikutnya adik-adik ya. Nah, di sini ada baik digunakan sebelum, berarti ini hanya bulan dan tahun, berarti sebelum bulan Mei tahun 2019. Kita lihat gambar berikutnya adik-adik. Nah, ini yang lengkap ya adik-adik ya. Nah, minuman tersebut baik itu digunakan sebelum tanggal berapa? Ya, sebelum tanggal 17 September tahun 2020. Adik ya, coba lihat. Minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa atau sebelum bulan apa tahun berapa? Ya, sebelum bulan Desember tahun 2020. Kita lihat yang F ya. Nah, di sini jika hari ini tuh bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Di sini tanggal kadaluarsanya itu tanggal bulan 12 tahun 2017. Bulan 12 itu kan bulan Desember adik-adik. Nah kalau sekarang Oktober berapa bulan lagi bisa digunakan? Berarti setelah Oktober itu kan November lalu Desember. Berarti ini minuman ini bisa dikonsumsi sisa waktunya hanya 2 bulan. Kita lihat ya selanjutnya ya. Nah ini, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berarti berapa hari nih sisa waktu untuk minuman tersebut? Di sini batas waktunya ya, batas waktu kadaluarsanya itu tanggal 12 November 2018. Kalau sekarang 10 November tahun 2018 berarti berapa hari sisa waktu untuk diminum? Ya, sisanya hanya 2 hari. Kita lihat soal berikutnya adik-adik ya. Jika hari ini tanggal 17 November tahun 2017, maka sisa waktu untuk minum minuman tersebut adalah, nah di sini tanggal 17 Januari 2018. Sedangkan hari ini tanggal 17 bulan November tahun 2017. Kalau sampai Januari, sampai batas waktunya ini berarti ada berapa bulan? Berarti setelah November kan Desember, setelah Desember Januari, berarti masih sisa 2 bulan lagi. Nah, sekian adik-adik yang dapat disampaikan. Terima kasih.